Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Nafi. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Kalau kemarin anak-anak telah membahas tentang mandi wajib, sekarang sama Pak Nafi kita akan membahas tentang zakat fitrah. Namun seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita belajar tentang zakat fitrah. Untuk pembahasannya, yang pertama pengertian zakat fitrah, yang kedua dasar atau dalil zakat fitrah, yang ketiga ketentuan zakat fitrah, dan yang keempat tata cara membayar zakat fitrah. Langsung kepada pengertian zakat fitrah. Nah, sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui, zakat merupakan rukun iman yang ketiga setelah sholat, syahadat, sholat, kemudian zakat. Nah, untuk pengertian zakat fitrah, di sini ada dua pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, zakat fitrah itu terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Kemudian fitrah berasal dari kata Arab fitrah yang berarti suci. Jadi dengan demikian zakat fitrah mempunyai arti tumbuh suci. Nah, untuk istilahnya, menurut istilah zakat fitrah menurut istilah yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Mengapa? Karena tujuan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Nah, ini setiap tahun, jadi kita setelah melakukan puasa penuh 1 bulan Ramadan, jadi kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, adapun dasar atau dalil dari zakat fitrah itu sendiri disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman
mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Jadi kita sebagai seorang muslim, yaitu orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan juga menunaikan zakat agar kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut kepada ketentuan dari zakat fitrah. Nah, di sini meliputi hukum zakat fitrah, rukun zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, ukuran dan takaran zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, dan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, tentang hukum zakat fitrah. Jadi hukum dari zakat fitrah ini, kita sebagai seorang Islam, hukumnya adalah fardhu ain atau wajib. Kemudian rukun dari zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini yaitu sesuatu yang harus ada. Jadi apa saja sih rukun dari zakat fitrah itu? Yang pertama, niat. Tentunya semuanya perlu diawali dengan niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau biasa disebut dengan muzaki. Ketiga, orang yang menerima zakat atau disebut mustahik. Dan yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Nah, jadi tidak semua orang itu diwajibkan zakat fitrah ya, semua orang. Nah, pasti tentunya ada ketentuan-ketentuan. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu orang tersebut beragama Islam. Jadi seorang tersebut harus beragama Islam, muslim. Kalau misalkan bukan orang Islam, meskipun dia kaya atau mampu untuk zakat, tapi itu tidak diwajibkan. Diwajibkan itu, ini adalah syariat Islam. Jadi kita sebagai muslim, kita diwajibkan untuk menjalankannya. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah yaitu orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri itu masih hidup. Ini baik yang baru lahir ataupun dalam sakaratul maut. Ketika sebelum matahari terbit ya, pada hari raya Idul Fitri itu masih dalam kondisi hidup, maka masih diwajibkan untuk zakat fitrah. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Maksudnya di sini dia itu memiliki kemudahan dan kesanggupan atau memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhannya dan keluarganya pada hari raya atau malamnya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Maksudnya orang tersebut itu merdeka, bukan budak. Karena kalau budak, orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Nah, jadi itulah beberapa syarat atau kriteria orang yang dikenai zakat fitrah. Dan selanjutnya ukuran dan takaran zakat fitrah. Di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 syok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dijelaskan kurma dan gandum. Nah, maksudnya itu adalah makanan pokok di daerah tersebut. Kalau di Indonesia umumnya itu makanan pokok yang digunakan untuk zakat adalah beras, karena di sini itu banyak beras. Makanan pokoknya adalah beras. Nah, untuk ukurannya 1 syok atau 3,1 liter ini
itu sama dengan 2,5 kg. Nah, jadi ini untuk ukuran dan takaran dari zakat fitrah. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Nah, ini waktu membayar zakat fitrah itu terbagi menjadi 5. Yang ada waktu wajib, waktu haram, waktu afdal, waktu mubah, dan waktu makruh. Kapan waktu wajib itu buat membayar zakat fitrah? Nah, waktu wajibnya itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini waktu wajibnya. Kemudian waktu haramnya yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini maka ini termasuk waktu haram. Kemudian waktu afdal. Ini waktu yang sunnah ya. Afdal atau sunnahnya itu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri ya, jangan setelah sholat Idul Fitri. Ini waktu afdalnya. Kemudian waktu mubah. Waktu mubah ini sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Nah, waktu mubah ini waktu yang dibolehkan. Kita bisa membayar zakat pada tanggal 1 Ramadan itu sudah bisa sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu makruh. Ini sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, ini sebelum terbenamnya matahari ya. Kalau setelah terbenamnya matahari, maka itu menjadi waktu haram buat membayar zakat fitrah. Nah, ini kita perlu mengetahui kapan waktu kita harus membayar dan kapan batas kita membayar zakat fitrah. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah siapa saja? Nah, di sini disebutkan yaitu orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Itu disebut orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin, yaitu adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah orang miskin. Kemudian amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Terus yang keempat, mu'alaf. Orang mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya, itu karena baru mengenal dan masuk Islam, itu berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang kelima itu orang budak atau rikob, budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian orang berhutang atau disebut ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya, maka berhak menerima zakat fitrah. Kemudian orang sabilillah, itu pejuang di jalan Allah. Dan yang terakhir orang ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Ini disebut juga musafir. Nah, hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, itu dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, hamil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam
perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ini sudah dijelaskan siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Selanjutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja orang yang tidak berhak tersebut? Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah orang kaya. Nah, tentunya orang kaya itu sudah mampu dan tidak berhak lagi menerima zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Nah, riwayat 5 orang ahli hadis. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad bahwasanya orang kaya itu sudah tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang kedua, hamba sahaya. Itu karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Kemudian keturunan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Terus yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya. Nah, karena sudah tercukupi maka tidak lagi berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya, orang yang dinafkahinya. Terus yang terakhir yaitu orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Nah, sebagaimana yang disebutkan pada hadis Rasulullah SAW tadi. Kemudian tata cara zakat fitrah. Nah, sudah dibahas tadi masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan, kapan harus diberikan, dan kepada siapa zakat fitrah itu dibagikan. Nah, serta larangan membagi kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah itu. Nah, ini tata cara zakat fitrah. Nah, yang pertama, kita memilih makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan lain-lain yang terbaik. Ya, yang terbaik minimal sama dengan yang bisa kita makan setiap harinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah makanan pokok, bukan barang elektronik. Nah, di sini dijelaskan makanan pokok yang setiap hari kita makan atau yang biasanya di Indonesia itu pada umumnya menggunakan beras. Nah, maka itu kita bisa zakat fitrah menggunakan beras. Dan berasnya itu juga beras yang baik. Ya, sebagaimana yang kita makan setiap harinya, bukan beras yang sudah jelek terus kita zakatkan. Nah, bukan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada atau tepat atau tidak kurang. Misalkan kita menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar, tidak terlalu kecil. Kita ambil 3 liter atau lebih. Kemudian bila kita menggunakan timbangan, pastikan timbangannya itu tepat atau tidak kurang. Kita ambil 2,5 kg beras. Kemudian yang ketiga, niat bagi yang mengeluarkan zakat. Nah, niatnya bagaimana? Yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ini perlu ya niatnya ya. Untuk sesuatu yang kita lakukan pastinya diawali dengan niat. Kemudian makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau lainnya. Nah, kalau kita bisa memberikannya langsung ya tidak apa-apa. Kalau misalkan kita menyerahkan kepada panitia, nah ya juga gak apa-apa, malah lebih enak. Kemudian panitia berdoa ketika menerima zakat. Nah, begitu pula panitia
ketika menerima zakat dengan berdoa, ajarokallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alna laka tahura, yang artinya semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Nah itu. Kemudian panitia tak bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi setelah panitia menerima, kemudian panitia itu bertanggung jawab, yaitu untuk menyerahkan kepada yang membutuhkan. Nah, mungkin cukup sekian dari pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.